Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan review buku pengantar ilmu politik sebagai hasil UTS. Langsung saja, bab yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia, Cina dan India juga mewarisi berbagai tulisan politik yang bermutu, seperti tulisan kesusastraan Dharma Sastra dan Arthasastra sekitar 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Konfusius, Mencius, dan mazhab legalis antara lain Xiangyang sama-sama pada tahun kurang lebih 350 sebelum Masehi. Perkembangan ilmu politik bukan hanya terjadi di Yunani, tetapi juga menyebar ke Indonesia, negara-negara Eropa Timur, negara-negara Eropa Barat, dan juga Amerika. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Sebagai tindak lanjut, UNESCO bersama International Politics Science Association atau IPSA yang didirikan pada tahun 1949 menyelenggarakan suatu penelitian mendalam yang mencakup kira-kira 10 negara, di antaranya negara-negara besar barat. Di samping India, Meksiko dan Polandia. Pada tahun 1952, laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris. Dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of the Social Science, Political Science. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial, termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemar Ripah Loh Jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai endamonio atau the good life. Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu. Pemikiran mengenai politik atau politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Di dalam politik semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yaitu yang pertama negara atau state, kekuasaan power, pengambilan keputusan decision making, kebijakan atau
police, pembagian, distribution, atau allocation. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Bab yang kedua, konsep ilmu politik. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari dan renungan. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade 50-an. Gerakan ini ingin mencari suatu new science of politics dan lebih terkenal dengan istilah pendekatan tingkah laku oleh karena mengemukakan tingkah laku politik sebagai fokus utama dari penelitian. Bab yang ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung perspektif atau kerangka acuan yang kita pakai. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menemukan data mana yang akan diteliti, dan data mana yang akan dikesampingkan. Pendekatan. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Disebut juga pendekatan tradisional yang berkembang pada abad 19 sebelum Perang Dunia yang Kedua. Pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institusional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Salah satu pemikirannya adalah tidak ada gunanya membahas lembaga formal karena tidak banyak memberi informasi tentang proses politik yang sebenarnya. Mereka pada umumnya meneliti tidak hanya pada perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu. Pendekatan neo-Marxis. Kebanyakan kalangan neo-Marxis berasal dari kalangan borjuis yang cendekiawan. Di satu pihak, mereka menolak komunisme dari Uni Soviet, tetapi mereka juga tidak setuju dengan aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Salah satu kelemahan pemikiran neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Bagi mereka, konflik antar kelas merupakan suatu dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat, dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antara kelas. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitian pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional. Pengikut ini mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi ilmu yang benar-benar sains. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor yang terpenting dalam dunia politik. Pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan institusionalisme muncul karena penyimpangan dari institusionalisme lama. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin. Pendekatan ini menjadi sangat penting bagi negara yang baru membebaskan diri dari cengkraman suatu rem yang otoriter. Kesimpulannya adalah, akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi warga negara. Perumusan yuridis ini terkenal dengan istilah negara hukum.
atau rule of law. Sejarah perkembangan. Sistem demokrasi yang ada di negara kota atau city state Yunani kuno merupakan demokrasi langsung. Dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Dilihat dari sudut pandang abad pertengahan, menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta, Piagam Besar, 1215. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan raja. Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikuti diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusional. Yang kelima, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Gagasan bahwa pemerintah hanya sebagai penjaga malam lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Bab yang kelima, komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Ajaran Karl Marx. Karl Marx dari Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Menurut Marx, semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya. Yang kedua, perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Beberapa gagasan Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam penyelenggaraan revolusi. Marx hanya kaum buruh. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan untuk memimpin kaum proletar. Marx berpendapat kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Menurut Khrushchev, perang dapat dihindari dan bukan lagi tak terelakkan. Lalu, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara yang berlainan sistem sosialnya. Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev pada tahun 1964 dan Brezhnev digantikan oleh Mikhail Gorbachev sejak tahun 1985. Vladimir Putin terpilih menggantikan Boris Yeltsin sebagai pejabat presiden sejak tanggal 1 Januari 2000. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Menurut geologi Dimitrov, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Bab yang ke-6, Undang-Undang Dasar. Pengantar, terjemahan dari kata Constitution dengan kata undang-undang memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah undang-undang, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut sarjana ekonomi E.C.S. Wade dalam buku Constitutional Law, undang-undang adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menekankan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Jadi, pada pokoknya, dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang. Definisi undang-undang dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya undang-undang adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang memengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar yang fleksibel. Selandia Baru. Di Selandia Baru, perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan dalam tahun 1876 dilakukan dengan undang-undang biasa. Begitu pula pembubaran Majelis Tinggi dalam tahun 1951. Dalam ketentuan konstitusional Selandia Baru yang berupa naskah dikatakan secara eksplisit bahwa parlemen boleh bertindak dengan leluasa termasuk mengubah undang-undang. Di Inggris, gagasan mengenai undang-undang yang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlemen. Undang-undang dasar yang kaku. Kebanyakan undang-undang dasar menentukan perlunya partisipasi dari berbagai badan lain di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam ini. Undang-undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari UUD 1945, kemudian diganti UUD RI 1949, lalu berganti lagi dengan UUD sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. UUD yang kini berlaku itu juga mengalami beberapa amandemen. Rumusan Undang-Undang Dasar cukup memberikan kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil review UTS yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.